Halo teman-teman semua, suaraku kedengaran jelas nggak? Halo? Kedengeran, Kak. Kurang keras, Pak. Kedengeran, Kak? Oke, jelas ya. Jelas, Kak. Kak, jelas. Oke, thank you. Langsung aja aku buka webinar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kenalin nih, aku Rasya Julita, selaku founder dari Kandidat College, dan hari ini aku bakal moderatorin acara kita, by Kandidat College, yang pastinya. Jadi, sebelumnya aku bakalan, ini di sini Kak Mariam udah kirim link absensi buat webinar, jadi buat teman-teman semua yang hadir di sini diharapkan untuk mengisi link absensi untuk dapat sertifnya. Nah, wah luar biasa banget nih, 55 peserta udah gabung, produktif bareng Kandidat College. Bukannya malam mingguan nih, bareng pacar, tapi mau webinar bareng Kandidat College. Luar biasa banget nih, teman-teman semua. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri ini. Aku asalnya dari mana? Aku asalnya dari Makassar, dan status sekarang sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Kendari. Nah, barusan aku udah perkenalan diri nih, teman-teman. Sekarang aku minta tolong dong ke teman-teman untuk perkenalan diri juga. Pengen tahu nih asalnya dari mana aja. Atau mungkin ada yang dari Papua, mungkin ada yang dari NTB, NTT. Mungkin boleh ditulis nih di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau buka audio juga boleh. Rata-rata asalnya dari mana aja sih? Ya dari mana nih asalnya? Dari Ngawi. Wah, jauh banget Ngawi, dari Solo. Wah, rata-rata dari ini ya, dari Jawa. Oh, ada yang dari Klaten, Surabaya, Jaksel, Sulawesi. Wah, keren banget nih teman-teman semua. Dari Indramayu. Wah, Jawa ya. Wah, kebanyakan dari Jawa nih. Wah, ada dari Palembang. Dari Papua ada nggak ya? Papua atau NTT nih? Palembang, Muara ini. Kalau kamu tuh cantik, kau nggak bagus filter belakangnya. Oke, mungkin untuk admin Kandidat College boleh dibantu unmute kalau misalkan ada yang kebuka audionya. Ada dari Palembang ya? Keren banget. Oke. Sebelumnya mungkin langsung aja aku bacain peraturan kita dulu, teman-teman. Peraturan webinar Kandidat College, biar webinar ini makin lancar nih ke depannya. Yang pertama, para peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi buat teman-teman semua, di grup panitia udah dikasih tuh sama admin Kandidat College untuk virtual background-nya bisa digunakan. Nah, yang kedua, para peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Ini baru dikit banget nih yang aktif kameranya. Teman-teman yang lain belum pada aktifin kameranya, yuk aktifin dulu. Terus itu, para peserta dilarang mengaktifkan mikrofonnya selama webinar berlangsung. Jadi buat teman-teman semua, diharap dimatiin mikrofonnya, atau misalkan dari admin Kandidat College nih di Zoom-nya, boleh nanti tolong di allow, maksudnya kalau misalkan ada yang audionya nyala, tolong dimatiin. Terus, para peserta diperkenankan untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat poin penting yang akan diberikan oleh pemateri. Jadi buat teman-teman semua, boleh nih disiapin memang buku-bukunya. Barangkali nanti dari Kak Tiara bakal ngasih poin-poin penting, materi-materi penting, boleh banget dicatat buat teman-teman semua. Lalu, yang kelima, peraturan kelima, sesi Q&A dibagi menjadi dua, yaitu diperkenankan untuk bertanya langsung dengan pemateri dengan catatan raise hand terlebih dahulu, kemudian ditunjuk oleh moderator untuk bertanya. Nah, untuk para peserta yang bertanya di kolom komentar, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format nama lengkap dan asal institusinya. Jadi untuk teman-teman misalkan Lauren nanya di kolom komentar, tulis pertanyaannya, namanya, sama asal institusinya. Gitu. Terus, nanti di akhir acara akan ada sesi dokumentasi. Jadi diharapkan untuk semua peserta di akhir acara di dokumentasi nanti boleh on kamera semua. Terus, yang terakhir, peraturan terakhir, untuk mempromosikan Instagram Kandidat College, teman-teman semua bisa share hasil dokumen di Snapgram teman-teman, dan jangan lupa Instagram pemateri @dearaya,
tag Instagram moderator @rasi_julita, tag juga Instagram event kandidat college @kandidat.college gitu teman-teman semua untuk peraturan webinar ini. Nah, sebelumnya aku pengen tes dulu deh ke teman-teman semua. Udah pada siap belum ikut webinar bareng Kak Aya nih? Kak Tiara panggilnya Kak Aya gitu. Udah pada siap? Siap banget. Boleh tulis di kolom komentar, oh siap, udah pakai caps lock nih. Siap katanya. Siap Kak, dari Hasbi. Siap, dari Yama. Wah. Udah pada siap ya? Siap banget. Oke. Mungkin sebelumnya teman-teman aku bakalan share screen dulu nih untuk CV pemateri kita hari ini. Biar teman-teman semua makin kenal lagi siapa sih pemateri kita hari ini. Gitu. Bakalan share screen dulu. Oke, kelihatan jelaskah teman-teman semua share screen-nya? Udah cukup kelihatan jelas? Oke, jelas. Oke. Thank you. Jadi pemateri kita hari ini namanya Tiara Chandra Fatona. Kak Tiara ini lahir di Bantul, Yogyakarta. Lahirnya tanggal 9 Oktober tahun 2000. Nah, yang bisa teman-teman lihat nih, di sini, di yang aku share CV-nya, prestasinya juga wah, luar biasa banget nih. Tahun 2018, peraih Best Team Leader of Medical Expo dalam acara Medical Expo oleh UIN Yogyakarta. Peraih koordinator tim terbaik of Medimospor dalam acara Medical Atmosphere oleh UKDW Yogyakarta. Terus itu peserta tersertifikat acara public speaking, peak performance for millennial, kemudian panitia acara English debat tingkat SMA oleh SMA Negeri 7 Jakarta. Wah, ternyata Kak Aya ini alumni dari SMA 7 Jakarta ya. Alumni SMP 2 Bantul juga. Alumni SD 1 Belunyahan. Wah, di daerah Jawa nih guys. Aku nggak perlu tahu sih kalau daerah ini. Terus dan sekarang statusnya sebagai mahasiswa di Rusia Medical University, di First Moscow State Medical University gitu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, sepertinya untuk di CV-nya pengenalan dari pemateri kita hari ini. Mungkin langsung aja ya kita sambut nih pemateri kita hari ini narasumbernya. Halo Kak Aya. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik, semuanya lancar. Aku harap sekalian juga semuanya lancar ya di malam minggu ini. Amin, Dan amin, bahagia. Pastinya sehat dan alhamdulillah, pastinya sehat, tetap sehat di masa-masa pandemi gini ya Kak. Oke, mungkin dari awal nih Kak Aya, walaupun aku udah baca CV-nya, mungkin bisa sedikit perkenalan diri dulu nih Kak secara singkat. Oke, aku perkenalkan diri ya. BTW ini walaupun webinar, tapi kita buat enjoy aja, kita saling sharing aja gitu ya. Perkenalkan, nama aku Tiara Chandra Fatona, biasa dipanggil Aya, dan aku dari universitas sebenarnya yang di CV itu aku belum rombak, dan karena kita agak rushing gitu, jadi emang aku kasih CV aku yang lama. BTW suara aku kedengeran nggak ya? Iya, jelas kok Kak. Dengar kan? Oke, aku sekarang sedang berkuliah S1 kedokteran di Pirogov University, Russian State Medical University di Moskow. Dan itu aja sih perkenalan dari aku. Senang ketemu sama kalian semua malam ini, ngisi malam mingguan aku. Luar biasa sih Kak, teman-teman semua ini rata-rata banyak yang ikut loh ini. Bukannya malam mingguan kan ya Kak, malah ikut produktif nih bareng Kak Aya, bareng kandidat college. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, dari awalnya mungkin Kak Aya bisa menceritakan nih ke teman-teman semua perjuangan Kak Aya sampai akhirnya bisa kuliah kedokteran di Rusia, yang dari awalnya pelajar sekolah sampai akhirnya jadi mahasiswa kedokteran di Rusia. Oke, jadi sebelumnya emang aku sama ya kayak kalian sekarang gitu, yang lagi semangat-semangatnya nih kita mau nentuin kita bakal kuliah di mana, kita lagi jadi scholarship hunter yang bener-bener kayak ngeliat
luar negeri tuh sebagus itu gitu. Aku dulu juga sama kayak gitu. Dan waktu dulu sebenarnya di awal aku udah dari SMP udah kenal sama program yang namanya program AFS. Itu kayak program pertukaran pelajar gitu loh, kayak di summer program atau di apa deh gitu, kayak cuman sementara gitu intinya. Nah, tapi pada waktu itu aku belum diperbolehkan sama kedua orang tua aku untuk ikut di program yang pertukaran pelajar itu karena mungkin faktor usia dan faktor aku belum bisa jaga diri mungkin di pertimbangan orang tua aku. Nah, lalu udah mulai aku masuk SMA kalau nggak salah. SMA aku kelas 1, aku udah kelas 1 tuh kelas 13 ya kalau nggak salah sekarang. Kelas Kelas 10, SMA Kak. kelas 1 intinya. Kelas Oh, 10 SM. Oh, sorry kenapa aku bilang 13. Kelas 10 maksudnya, oke. Aduh, sorry. Kelas 10 SMA aku udah mulai cari-cari. Intinya kelas 1 SMA lah ya. Susah banget dah sekarang istilahnya. Iya. Kelas 1 Sebetulnya SMA kelas aku 1, udah Kak. udah mulai cari-cari gitu, beasiswa mana aja yang sekiranya bisa aku masukin gitu. Pertama, sortiran aku kalau misalnya itu menerima beasiswa untuk jurusan kedokteran. Terus yang kedua, kalau misalnya beasiswa itu fully funded atau parsial gitu. Jadi yang cuma nge-cover setengahnya. Pada awalnya aku sekedar nyari yang menyediakan di kedokteran doang gitu, yang ada jurusan kedokterannya gitu. Jadi di tiap negara aku sortir, oh negara ini ada beasiswa untuk kedokteran dan negara ini nggak ada gitu. Jadi ya udah aku dapat beberapa list negara yang sekiranya aku bisa masukin. Pada awalnya aku malah nggak ada gambaran untuk masuk Rusia karena yang aku pikir di otak aku pada saat itu bener-bener aku pure pengen di Jerman atau pengen di waktu itu aku bahkan sempat mikir di Turki, terus habis itu aku mikir di Singapura dan sebagainya. Cuman karena udah udah seiring jalannya waktu, aku semakin ngerti, aku semakin paham, oh negara ini begini, ini regulasinya seperti ini, dan ini proses seleksinya kayak gini, dan susah, dan aku kayak masih belum mampu untuk ngikutin seleksi itu, dan aku cari deh peluang mana yang sekiranya aku paling bisa masuk gitu loh, yang paling bisa membuat aku diuntungkan. Nah, terus setelah itu ketemu deh sama Rusia ini. Sebenarnya ketemu sama Rusia ini juga kalau dibilang bukan dalam rencana gitu, ini unintentional banget. Karena waktu itu entah angin dari mana, mama aku tiba-tiba bilang kalau misalnya kuliah di kedokteran di Rusia itu bagus. Terus aku mulai deh searching-searching caranya, terus searching-searching gimana pendaftarannya dan proses aplikasinya seperti apa. Terus ketemu sama beberapa cara itu dan akhirnya aku mulai apply. Dan untuk prosesnya sendiri emang panjang dan lama. Terus habis itu juga butuh pengorbanan waktu, finansial, dan juga pada waktu itu aku bahkan sampai ngurangin masa kalau dibilang masa main aku waktu SMA untuk ngebagusin nilai aku gitu, karena aku ngerasa aku belum menjadi siswa yang paling baik, jadi gimana pun caranya aku harus punya nilai yang bagus supaya aku bisa lolos di beasiswa ini. Dan alhamdulillahnya keterima, terus aku masuk di universitas yang aku impikan di Rusia gitu. Wah, luar biasa, keren banget. Berarti mungkin dari dulu Kak Aya ini kayak, maksudnya pas kelas SMA, kelas 12 memang baru kepikiran untuk di Rusia ya Kak, baru di luar negeri. Dulunya mungkin Kelas 10. kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Itu baru kepikiran untuk ambil kedokteran di luar negeri ya Kak? Sebenarnya udah dari SMP. Aku tadi bilang kan dari SMP aku udah scholarship hunter banget, cuman sayangnya kedua orang tua aku belum ngizinin gitu. Oh, iya. Terus habis itu baru kelas 1 SMA aku mulai ada gambaran dan didukung sama orang tua, jadi ya udah keterusan gitu. Oke, mungkin ngomong-ngomong tadi itu guys soal cara-cara Kak Aya lah, maksudnya kayak motivasi Kak Aya mungkin waktu mau nge-apply kedokteran di Rusia ya, kayak gitu tadi yang udah diceritain. Mungkin nih Kak, langsung aja untuk ke cara pendaftaran Kak. Gimana sih kira-kira untuk mendaftar beasiswa ini? Sebenarnya untuk proses pendaftaran beasiswa ini, aku bisa bilang ini beasiswa yang paling gampang gitu untuk proses masuknya.
Tapi yang susah adalah ketika kalian di sini. Dan aku mau ngomongin tentang cara kita masuknya dulu ya. Jadi kalau untuk seleksi, pertama-tama kita harus apply di sebuah website. Website-nya itu namanya Study in Russia atau Russia Edu gitu. Pokoknya tentang Russia Education gitu kan. Itu disediakan sama lembaga budaya dari Rusia di Indonesia, namanya PKR atau Pusat Kebudayaan Rusia. Itu kalau kalian belum tahu, lokasinya ada di Jakarta, di Menteng. Dan itu PKR itu jadi apa ya, instansi pemerintah yang emang bertanggung jawab gitu loh untuk mentransfer para mahasiswa Indonesia ini yang menerima beasiswa untuk langsung ke Rusia gitu. Tapi mereka bukan agen ya, jadi sekedar yang penyelenggara aja gitu. Kalian mau ikut, kalian bisa apply lewat PKR. Terus habis itu untuk prosesnya sendiri, pertama kita ada pendaftaran sekedar pendaftaran kayak isi formulir, terus habis itu isi beberapa dokumen, terus habis itu kita akan dipanggil wawancara. Wawancaranya sendiri bertempat di PKR itu. Habis itu setelah wawancara kita diminta untuk menunggu hasil kelolosan. Pertama ini pengumumannya banyak banget ya. Jadi untuk di beasiswa Rusia ini pertama kita nunggu pengumuman kelolosan. Terus habis itu kedua kita nunggu pengumuman Universitas Patvak. Universitas Patvak itu apa? Itu universitas untuk kita persiapan bahasa Rusia gitu. Jadi karena kita di Rusia nanti akan berkuliah dengan bahasa Rusia, maka beasiswa Rusia ini juga menyediakan kita untuk mengikuti sekolah persiapan bahasa Rusia di sana, di tempat yang akan kalian tuju nanti. Dan setelah itu kita ada pengumuman universitas utama. Universitas utama ini adalah universitas yang sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Jadi kayak aku waktu dulu aku Patvak dan kampus utama itu di 2 universitas yang berbeda. Karena memang penerimaannya seperti itu gitu. Bisa aja kalian mungkin Patvaknya atau sekolah persiapan bahasa Rusianya itu mungkin di Kazan gitu, bukan di Moskow, baru kalian di kampus utamanya di Moskow, seperti itu. Itu gambaran kasarnya kayak gitu. Terus untuk pendaftarannya sendiri bisa minta tolong di-share screen nggak, Rasya? Boleh. Kalau misalnya kalian minat untuk beasiswa Rusia ini, aku bisa bilang ini adalah beasiswa yang paling gampang masuk gitu. Cuman susahnya ketika kita udah di Rusia aja itu challenge-nya. Nah, kayak yang kalian lihat di screen sekarang, untuk dokumen yang diperlukan itu pastinya paspor, dan berlakunya tidak boleh kurang dari tahun yang akan kalian tuju. Misalnya kalian sekarang 2021 ya, berarti kalau misalnya kalian apply beasiswa Rusia, kalian akan apply untuk 2022. Dan paspor kalian nggak boleh kurang dari tahun 2023 atau 2025, seperti yang tertera di dokumen. Terus habis itu kita juga ada syarat untuk ijazah, dan kalau misalnya udah S2 gitu, IPK-nya minimal 3,0, dan aku rasa kalian semua di sini SMA ya. Untuk itu kalian nggak perlu khawatir guys, karena selain ijazah kita tuh juga bisa pakai nilai rapor gitu. Karena aku sendiri dulu kita pakai nilai rapor, bukan pakai nilai ijazah, karena waktu itu kita belum UN dan ternyata pendaftaran beasiswa udah dibuka gitu. Jadi ya udah, ijazahnya kita kirim lebih lambat daripada nilai rapor semester 4 dan 5 kita. Terus habis itu juga kita diminta untuk mengumpulkan transkrip nilai yang dilegalisir. Jadi transkrip nilai itu nanti diambil dari rapor kalian gitu. Jadi dari rapor semester 4 sampai semester 5 atau semester 5 sampai semester 6. Terus nanti kalian harus nge-scan dokumen itu untuk dikumpulkan di sebuah website yang kayak yang aku sebutin tadi, website Russia/edu. Terus habis itu nanti juga ada syarat untuk ngumpulin SKHUN, akte kelahiran, medical certificate. Medical certificate ini kayak tes kesehatan gitu loh, menyatakan kalau kalian itu tidak terinfeksi HIV atau AIDS. Terus habis itu kalian juga nggak menderita mental illness dan sebagainya. Terus juga yang paling utama ini tentang TBC ya, dan juga hepatitis. Nggak boleh terinfeksi penyakit itu. Terus habis itu juga ada surat pernyataan pendanaan. Surat pernyataan pendanaan ini
diisi mainly dari kedua orang tua kalian. Jadi ini lebih ke kayak kesanggupan kedua orang tua kalian untuk membiayai kalian di Rusia, karena seperti yang kalian tahu beasiswa Rusia ini enggak fully funded. Ini cuman mengcover biaya pendidikan aja. Jadi kalian nggak perlu ngebayar biaya untuk universitas, biaya untuk kuliahnya. Kalian cukup membayar ini biaya hidup kalian sendiri nanti di sana. Dan surat pernyataan pendanaan ini diperlukan supaya para panitia penyeleksi itu tahu gitu loh, kalau misalnya orang tua kalian itu bersedia untuk mendanai kalian ketika kalian sampai di Rusia nanti. Terus habis itu juga ada surat jaminan. Surat jaminan ini kurang lebih sama kayak surat pernyataan pendanaan, lebih ke berbicara tentang kesiapan kedua orang tua kalian untuk menyekolahkan kalian di Rusia nanti gitu, dan bertanggung jawab penuh kepada kalian, karena nantinya ketika kalian di Rusia, PKR hanya tanggung jawab tentang ini universitas dan segala urusan tentang pendidikan kalian, bukan untuk hidup kalian. Terus juga kalian harus ngurusin motivasi dan abstrak. Motivasi dan abstrak ini syarat di beasiswa lainnya gitu. Kalian harus membuat motivation letter, kenapa kalian memilih Rusia, kenapa kalian memilih untuk berkuliah di universitas yang kalian tuju, dan kenapa kalian benar-benar harus terpilih untuk menerima beasiswa Rusia ini. Terus habis itu juga ada abstrak. Abstrak ini apa sih? Ini sering banget ditanyain. Abstrak itu tentang gambaran penelitian yang akan kalian lakukan gitu setelah kalian berada di Rusia nanti. Jadi kalian harus buat abstrak tentang penelitian yang akan kalian lakukan di Rusia nanti, dan ketika kalian lulus, nanti kalian akan hand atau mengumpulkan penelitian ini. Tapi ini enggak yang benar-benar kalian harus lakukan penelitian gitu loh guys. Abstrak ini kayak cuman syarat aja gitu, kalian setelah kalian kuliah nanti kalian boleh lakukan atau boleh enggak. Jadi kayak sunah aja hukumnya. Terus juga harus ngumpulin kartu keluarga, dan untuk S2 ya, ini mungkin S3 mungkin nggak ada yang di sini, ini diwajibkan untuk mengupload surat resmi dari kampus tentang surat rekomendasi gitu. Mungkin itu aja untuk dokumennya, nggak terlalu susah, dan yang paling challenging di beasiswa Rusia ini tuh boleh di stop screen sharing-nya, nggak apa-apa, karena udah selesai memaparkan dokumen. Yang paling challenging di beasiswa Rusia ini lebih ke proses seleksi wawancara gitu, karena kalian akan diundang di PKR dan emang harus datang di PKR gitu untuk berbicara tentang diri kalian, tentang motivasi kalian untuk masuk beasiswa Rusia ini, dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk kalian yang minat boleh banget disiapkan untuk bahasa Inggrisnya dari sekarang supaya nanti pas seleksi kita bisa lebih nyaman aja gitu dan lebih lancar. Itu sih untuk pengenalan sedikit tentang pendaftaran beasiswa Rusia. Dan BTW beasiswa Rusia sekarang lagi dibuka pendaftarannya, dan baru aja ditutup tanggal 25 kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang masih minat, kalian bisa apply iseng-iseng aja, siapa tahu dapat. Wah, 5 hari lagi udah ditutup ya, Kak? Untuk pendaftaran Rusia ini. Oh, gitu. Ya. Jujur baru tahu sih jalannya. Oke, makasih banyak Kak Ayah untuk cara pendaftaran untuk dapetin beasiswa ini tuh kayak gimana. Udah cukup jelas lah aku pikir. Nah, mungkin selanjutnya bisa diberikan gambaran nih Kak ke teman-teman semua, fasilitas apa aja sih yang didapatin dari beasiswa ini? Oke, ini yang paling penting juga nih kalian tahu, karena mungkin sebagian dari kalian mikir kalau misalnya kita udah dapat beasiswa artinya kita udah di sekolahin penuh gitu ya sama negara, tapi kalau di beasiswa Rusia ini enggak, kita cuman diberi beasiswa untuk pendidikan, jadi untuk dari pemerintah membayar biaya pendidikan kita gitu, jadi untuk urusan biaya hidup dan lainnya kita tanggung sendiri, dan fasilitas yang diberikan mereka pastinya tentang keringanan untuk masuk di universitas, karena kalau misalnya kita jadi mahasiswa Rusia sendiri, mereka tuh harus berdarah-darah kayak kita SBMPTN gitu loh, harus berdarah-darah untuk masuk di universitas Rusia itu, sedangkan kita kalau misalnya pakai beasiswa ini tuh kayak lebih gampang gitu loh untuk masuk di universitas yang udah kita pilih. Dan juga anak beasiswa tuh dipandang gimana ya, untuk dari segi sosialnya kita dipandang pinter gitu, wah kamu anak dari beasiswa ya, kamu pasti udah
bener-bener pinter banget sampai bisa masuk universitas ini gitu. Dan itu agak ngemotivasi kita juga. Terus habis itu selain itu ini juga kayak penting disampaikan, yaitu stipendi. Stipendi itu apa sih? Stipendi itu kayak uang saku bulanan gitu yang diberikan oleh pemerintah Rusia kepada tiap awardee beasiswa Rusia ini. Jadi mereka nggak mengcover biaya hidup kita, tapi mereka masih memberikan uang saku bulanan sama kita. Gitu. Cuman emang uang saku bulanannya tuh nggak yang tinggi banget. Kalau misalnya kalian ternyata berprestasi dan kalian aktif di universitas sampai dean atau dekan kalian tuh tahu tentang diri kalian pasti akan dinaikin itu stipendinya jadi lebih banyak aja per bulannya. Cukup ngebantu sih buat ditabung gitu. Kalau soal biaya hidup, Kak, sekiranya berapa ya kalau untuk di Rusia itu, Kak? Oke. Nah, dari biaya BTW kos. ini aku boleh aku jawab sekarang? Aku Boleh, udah jelasin ya buat iklan bentar, aku udah jelasin di YouTube aku tentang biaya hidup di Rusia ini. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama di Jogja sendiri itu nggak jauh beda. Ini tergantung sama gaya hidup kalian, jujur aja. Kalau misalnya kalian tipe yang kayak apa-apa beli, terus kalian tipe yang wah ini bagus, aku mau beli, dan kalian susah untuk manage keuangan kalian sendiri, ya pastinya bakal banyak dong. Karena yang namanya biaya hidup tuh dibalikin sama pribadi kita masing-masing. Cuman kalau misalnya kalian benar-benar ngerti apa kebutuhan kalian dan benar-benar bisa nge-manage budget kalian, itu pastinya jauh lebih murah dan nggak jauh beda sama di Jogja, jujur aja. Dulu waktu aku setahun yang lalu, aku sebulan itu butuh sekitar 1,5 juta sebulan. 1,5 juta rupiah, dan itu nggak jauh beda sama di Jogja kan, sama mungkin di daerah lain beda ya kalau sama di Jakarta, tapi kalau di Jogja sendiri kita rata-rata 1,5 juta itu cukup untuk per orang. Dan untuk di Rusia juga sama gitu, mereka nggak yang negara Eropa tapi nggak yang mahal-mahal banget gitu loh. Jadi masih terjangkau, dan untuk misalnya nih kalau misalnya kalian nggak bisa masak dan lebih prefer untuk makan di luar terus jajan dan sebagainya, itu pastinya bakal bengkak banget keuangan kalian. Makanya kalau kita sebagai mahasiswa, kita lebih ke sering masak aja gitu di rumah, kita belanja sendiri, habis itu kita masak. Terus habis itu juga kita lebih sering nabung daripada belanja hal-hal yang nggak penting gitu. Karena mungkin mahasiswa Rusia di sana, mungkin awalnya kita kayak, aku plan untuk nge-manage budget aku sekencang mungkin, sebagus mungkin. Tapi setelah sampai sana, ternyata kita tergiur untuk beli ini, beli itu, akhirnya membengkak gitu. Dan berkata kalau misalnya biaya hidup di Rusia itu gede. Padahal sebenarnya kalau kita bisa manage, enggak. Sekitar 1,5 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Itu sih Rasya, aku kembaliin ke moderator. Untuk living cost-nya sekitaran berapa ya, Kak, kira-kira? Atau mungkin biaya asramanya gitu? Sampein. Oke. Kayak yang aku sampein tadi, 1,5 juta itu udah include biaya hidup kalian aja ya? Belum. Kalau untuk asrama ini bener-bener variatif. Jadi aku kasih gambaran dikit tentang kehidupan mahasiswa di sana. Kita itu sediakan tempat tinggal yaitu asrama, atau kita sebut общежитие gitu nulisnya. Jadi di asrama ini tergantung dari tiap universitas dan tergantung dari tiap kelasnya gitu. Ada asrama yang kayak kos-kosan gitulah ya, ada kos-kosan yang emang ekonomi atau bisnis eksklusif gitu. Untuk di Rusia sendiri, kalau misalnya asrama kita berkisar dari 600.000 per bulan sampai sekitar 600.000 per bulan sampai sekitar 1 juta per bulan. Balik lagi tergantung sama kelas yang kalian pilih gitu. Kalau misalnya kalian universitas kalian itu menyediakan emang per bulannya 400.000 atau 600.000, jadi kalian beruntung banget gitu loh, karena dapat asrama murah dan kualitas asramanya itu juga bagus. Cuman jangan berharap banyak juga, karena asrama ini banyak juga yang mahal gitu. Jadi tergantung sama universitas yang kalian pilih nanti. Tapi kisaran harganya sekitar dari 600.000 sampai 1 juta per bulannya. Oke. Itu untuk biaya asrama ya, Kak, kira-kira. Untuk living cost kayak apartemen, beda lagi ya, Kak, harganya? Iya pastinya. Oh iya, aku lupa sampein. Jadi untuk asrama ini, karena kalian anak beasiswa ya,
harganya pasti beda sama anak yang emang mereka bayar pakai uang sendiri gitu, mereka mandiri, self-funded. Jadi kalau misalnya kalian anak beasiswa dan kalian ngajuin di universitas itu emang kalian sebagai penerima beasiswa Rusia, untuk per bulannya kalian bisa, untuk 3 bulan maksudnya, 3 bulan kalian bisa bayar sekitar 5.000 sampai 6.000 rubel atau sekitar 1 juta sampai 1 juta itu 3 bulan. Jadi emang harus pinter-pinternya gimana kalian membuat universitas kalian itu anak beasiswa gitu loh. Dan terus untuk biaya apa tadi yang Rasya bilang ya? Apartemen, Kak. Apartemen ya. Apartemen Iya. sendiri kita lebih ke apa ya? Jarang sih mahasiswa yang ke apartemen, tapi kalau misalnya kalian mau tinggal di apartemen, kalian bisa dapat apartemen sekitar 6 juta sampai 12 juta per bulan ya. Karena kalau misalnya di Moskow sendiri memang mahal, cuman kalau misalnya di daerah lain, luar Moskow mungkin bisa murah. Bisa aja ada yang per bulan 3 juta sampai 6 juta, itu per bulan. Gitu. Karena lebih ke asrama aja sih, kecuali kalian butuh privasi yang bener-bener privasi banget, karena di asrama kan kita tinggal bareng tuh sama 2 atau 3 orang lain gitu. Jadi emang harus apa ya, mengorbankan privasi kita kalau kita mau hemat gitu. Benar banget, Kak. Jadi kalau misalkan mau hemat ya tinggalnya di asrama. Kalau apartemen mungkin bisa rame-rame kali ya, Kak, sama teman-teman. Nanti patungan Iya, tuh bisa. bayarnya. Biar lebih hemat Cuman lagi. tinggal di asrama nggak seburuk yang dibayangin gitu, malah justru seru karena kalau misalnya kita udah sekelas gitu, udah sering ketemu sama teman, terus di situ punya banyak teman dari asrama itu bakal seru banget. Kita bakal sering masak bareng, kita ketemu bareng, terus habis itu kita cerita-cerita bareng. Ya kayak apa ya? Kalian itu 24 jam bareng teman-teman kalian terus gitu loh. Di kamar, mau keluar, mau di dapur, ketemunya juga teman-teman kalian terus gitu. Jadi seru aja, nggak ngerasa aku tuh sendiri ngerantau di luar negeri gitu loh. Itu sih enaknya di asrama, walaupun kita emang kurang privasi. Iya. Untuk di asramanya, Kak, untuk teman-temannya tuh enaknya tuh dari berbagai negara ya, Kak. Mungkin ada yang dari Betul. Turki mungkin, Kak. Jadi dapat teman lagi ya, Kak, dari berbagai negara. Paham. Pastinya. Dan Untuk di asrama plusnya, dikasih makan, Kak? gimana? Untuk di asrama dikasih makan? Enggak. Untuk makanan, karena itu termasuk biaya hidup kita, jadi ya kita tanggung sendiri gitu. Kalian mau jajan sendiri gitu, kalian manage sendiri lah ya. Mereka nggak menyediakan makanan atau apapun itu. Oke. Tadi Kak mau ngomong apa, Kak? Kayaknya tadi ada yang mau disampaikan. Oh iya, plusnya kalau kita tinggal di asrama itu, tiap universitas itu pasti menyatukan mahasiswa internasional, mahasiswa dari luar negeri itu dalam satu korpus. Satu korpus kalau kita bilang kayak satu tower gitu loh. Jadi semua itu isinya mahasiswa dari luar negeri semua dan bercampur sama orang Rusia juga. Jadi kita nggak tahu culture mereka kalau makan kayak gimana, culture-nya mereka kalau sebelum tidur kayak gimana, mereka kalau misalnya mau dandan kayak gimana, itu kita kayak tahu semua. Jadi digabungin sama mahasiswa dari Afrika, mahasiswa dari Turki juga banyak, mahasiswa dari Mesir, terus habis itu dari Thailand, dari Filipina, pokoknya banyak banget, dari Vietnam juga banyak. Jadi banyak banget kenalan dari negara lain gitu. Kayak misalnya sekamar aku sendiri sekamar sama orang dari Afrika, terus juga sama orang dari Vietnam. Jadi kayak kita tahu gitu loh, oh kalau kamu kalau mau makan gini ya, kamu kalau mau tidur harus kayak gini ya gitu loh. Kayak lebih seru aja. Oke, baik, Kak. Mungkin selanjutnya nih, Kak, terkait suka dan dukanya nih, Kak, kuliah di Rusia. Apalagi kalau di luar negeri itu kan terkenal dengan persiapan pre-college-nya, Kak, persiapan bahasanya. Untuk di Rusia, kalau dari Kak Aya, suka dan dukanya tuh gimana sih, Kak, belajar bahasa Rusia? Oh ya, sebelumnya Kak, untuk persiapan bahasa Rusia itu kemasuk ke include beasiswa kah atau biaya sendiri, Kak? Ya, jadi kalau untuk PATFAK atau persiapan bahasa Rusia, memang itu udah include di beasiswa gitu. Jadi kita tentang pendidikan karena itu semua udah tercover dan kita cuma perlu apa ya, pintar-pintar nge-manage biaya hidup kita aja, living cost kita gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan suka duka ya. Sebenarnya kalau dihitung
kalau misalnya kita mikirin dukanya banyak ya emang banyak, tapi juga banyak juga sukanya gitu. Karena yang namanya ngerantau di negara orang, kita tuh nggak bisa se-powerful kalau misalnya kita berada di negara kita sendiri, karena kita adalah orang luar gitu loh, orang luar bagi mereka, dan kita juga berada di negara orang lain dengan peraturan yang mereka buat gitu. Jadi untuk kebebasan mungkin kalau aku mikir kita lebih ke batas dalam hal hukum sih, kayak kita misalnya nih mengalami suatu hal yang nggak dienakan gitu di Rusia, misalnya aku mau jujur aja ya, di Rusia itu walaupun mereka aman banget dan aman, tapi nggak jarang juga banyak orang yang kena seksual assault. Speak up itu tuh kayak agak susah karena kita terbatas di hukum gitu. Cuman jangan khawatir juga karena itu jarang banget terjadi. Terus habis itu buat perempuan juga aman kok. Terus dukanya lain karena kita jauh dari keluarga, terus kita jauh dari Indonesia, kita nggak ada makanan Indonesia, terus habis itu kita pokoknya intinya sendiri gitu, ngerasa sendiri di negara orang. Cuman karena yang balik yang aku bilang tadi, kita tuh mungkin ngerasa sendiri kalau kita lagi ngerasa kangen keluarga kali ya, kalau ngerasa homesick, terus ngerasa pengen aja di rumah, pengen balik ke Indonesia gitu. Tapi karena kita banyak teman di sana, kita membuat keluarga baru di sana, jadinya rasa sepi itu juga bisa hilang juga. Dan itu makanya kita menjadi mahasiswa di luar negeri gitu. Kita banyak kenalan dan kita banyak channel aja gitu dunia, kita lebih tahu banyak. Terus duka yang lain bahasa sih. Bahasa Rusia itu termasuk bahasa kelima, enggak, 5 bahasa yang paling susah di Rusia di dunia sebenarnya. Itu emang gimana ya? Kalau yang buat stres buat mahasiswa Indonesia sendiri emang dari segi bahasa, dan top tuh misalnya kita udah masalah bahasa tuh kayak emang udah paling sulit gitu loh. Jadi untuk kuliah yang paling bikin stres adalah karena itu memakai bahasa Rusia. Kalau misalnya itu memakai bahasa Inggris mungkin kita bisa sedikit-sedikit paham, terus kita bisa sedikit-sedikit apa ya, ngerti gitu loh arahnya pembelajaran itu mau kemana. Tapi kalau kita pakai bahasa Rusia, bener-bener kayak ngeblank gitu guys. Kayak nggak tahu ini apa yang diomongin, dan itu emang bener-bener berat gitu loh, karena kita harus ngelakuin ujian pakai bahasa Rusia juga, kita harus tes pakai bahasa Rusia, kita pelajaran pakai bahasa Rusia, jadi gimana pun cara kita harus dipaksa untuk memahami bahasa itu dan memahami materi yang disampaikan di perkuliahan. Dan bahasa Rusia perkuliahan itu bener-bener susah. Jadi emang butuh banget sabar, terus butuh banget pemahaman lebih tentang bahasa Rusianya, dan butuh diperdalam lagi bahasa Rusianya gitu. Itu duka. Dan untuk senangnya kayaknya nggak perlu diantisipasi ya, kalau namanya yang ngerasa senang itu pasti akan datang, dan pasti nggak butuh apa ya, kayak cara menghadapinya gitu. Karena kalau senang kita juga banyak, kita di negara orang, dan Rusia itu cantik banget. Jadi kalau misalnya kita di Rusia kayak ngerasa bener-bener di Europe, ngerasa suasana baru, dan ngerasa kalau kita tuh mandiri gitu loh. Kita bisa hidup sendiri, ngerasain gimana sih diri kita kalau kita hanya bertumpu pada diri kita sendiri gitu. Plusnya juga banyak, kayak kita ngerasa lebih apa ya, lebih dewasa aja gitu, kita bisa mulai untuk memanage suatu hal dari diri kita sendiri dan memutuskan suatu hal dari diri kita sendiri. Banyak temen juga, wawasan nambah, terus itu sih plus-plusnya. Kita jadi lebih tahu Rusia juga. Baik, siap Kak. Terus untuk kedokteran nih Kak, kuliah kedokteran di sana, kira-kira sistemnya tuh seperti apa sih Kak? Oke, kuliah kedokteran di sini aku nggak bisa bandingin sama di Indonesia, karena aku jujur aku nggak ngerti di Indonesia itu seperti apa bentuk kuliah kedokterannya. Tapi kalau di sini kita pakai sistem kejar modul, aku bisa bilang. Jadi tiap semester, tiap pertengahan semester itu kita pasti punya modul. Jadi misalnya semester pertama kita punya 2 modul, karena modul pertama untuk 6 bulan pertama, modul kedua untuk 6 bulan setelahnya gitu. Jadi di modul itu kita harus selesaikan, ya kayak kita kalau misalnya pas SMA kali ya, bahas satu buku gitu, bukunya ada beberapa subtemanya harus semua dikuasai, dan ketika buku itu udah selesai, kita harus mulai ujian. Nah, sistemnya kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk belajarnya ya kita
pertama awalnya kita belajar dari ngulang SMA dulu. Jujur kita benar-benar ngulang materi SMA, mau dari kimia, biologi, habis itu dari dari bahasa juga, bahasa Latin gitu. Kalau misalnya kalian SMA udah ada Latin atau pernah les Latin, kita benar-benar ngulang itu semua. Terus habis itu anatomi yang paling baru buat kita. Jadi kita mulai anatomi awal-awal banget. Dan ketika semua modul itu selesai, kita udah selesaiin satu buku, itu nanti kita bakal langsung ujian gitu. Satu buku yang aku kesan ya, jadi kayak satu modul gitu. Satu, apa ya kalau Indonesia bilang ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Satu modul itu. Satu silabus kali ya. Iya, silabus Kak, bisa dibilang gitu juga. Nah, kayak gitu deh. Jadi habis itu kita bakal mulai ujian. Dan senangnya di Rusia ini tuh, kita tuh semuanya terdaftar di website gitu loh. Karena mungkin di Indonesia juga sama gitu. Jadi kita tiap mahasiswa punya kabinetnya sendiri di suatu website. Dan kita bisa akses itu kapanpun. Kita bisa ulang ujian kita, ujian yang bukan resmi ya, kayak ujian training gitu, kita bisa ulang di situ. Terus habis itu kita bisa resit juga. Resit itu kayak kalau kita bilang kayak remedial gitu. Kita bisa remedial lewat website itu. Jadi sangat-sangat teratur sih untuk sistemnya, karena aku ngerasa juga kita tiap ujian tuh pasti udah ada warningnya dulu, dan kita tahu materi yang apa yang akan diujikan. Terus mesti selalu ada tes untuk melatih kita sebelum ujian gitu. Jadi kalau misalnya untuk sistemnya, aku ngerasa ini bakal menguntungkan banget buat mahasiswa, karena benar-benar terstruktur. Ini aku bicara tentang di universitas aku ya, di universitas lain ternyata juga sama sistem untuk kuliah kedokterannya. Mereka juga pakai silabus, dan mereka juga punya suatu kabinet di website universitas masing-masing yang mereka bisa akses tiap waktu, dan mereka bisa track pencapaian mereka tuh seperti apa sih. Jadi lebih ke enak aja gitu, enjoy, ada flow-nya, kita bisa tahu kita pencapaiannya sampai apa, dan kita bisa tahu apa yang perlu kita improve gitu. Sangat terstruktur kalau aku bilang. Oh ya, terus juga sebentar ya aku sampein tentang mungkin beda culture-nya sama di Indonesia. Cuman kalau di Rusia ini dosen-dosennya juga nggak yang bisa dibilang nggak yang terlalu enjoy, tapi mereka juga nggak yang terlalu strict itu kayak tegas banget gitu loh. Karena kalau misalnya kita sama dosen, aku banyak lihat di Indonesia tuh kita harus sopan banget, kalau nggak mereka bakal kasih kita nilai jelek atau apa. Tapi di Rusia ini bener-bener kita kayak chill gitu. Kita bahkan bisa hangout, bisa makan bareng dosen. Bahkan kalau misalnya di kantin gitu, kita kayak ketemu dosen, ya udah makan bareng aja gitu loh. Jadi kayak lebih ke nggak ada strata antara mahasiswa dan dosen gitu. Cuman untuk beberapa subjek memang gurunya itu guru yang tipe dosen tipe menyebalkan gitu loh. Jadi mereka nggak bisa mengerti mahasiswa, tapi ya pasti tiap dosen tuh ada yang seperti itu kan. Dan itu tentang gimana caranya kita bisa membuat dia impress aja sih, supaya mereka bisa memperhatikan kita. Itu yang untuk dosennya ya. Dan untuk apa lagi nih yang perlu dibahas ya untuk kuliah di Rusia? Jawabnya juga sama kayak di Indonesia. Gimana? Culture shock-nya Kak waktu pertama kali datang ke Rusia. Soalnya Kak yang aku dengar-dengar nih, kalau di Rusia katanya, ini nggak tahu juga sih Kak bener apa enggak, cuman katanya kalau misalkan di sana kalian pakai hijab, sorry Kak, mungkin katanya kurang gimana gitu, didiskriminasi gitu Kak katanya. Itu bener nggak sih Kak? Cuma dengar-dengar sih. Itu salah besar. Itu salah besar. Kalau kalian tahu, di Rusia sendiri, Islam adalah agama nomor 3 terbesar penganutnya di Rusia gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan, itu benar-benar hoax-nya media gitu loh. Karena di Rusia sendiri kita sangat diverse. Kita ada dari agama Ortodoks, kita ada yang ateis, kita ada yang agama Kristen, terus habis itu ada Islam juga. Itu benar-benar nggak ada yang peduli tentang agama gitu. Yang penting kita sama-sama individu gitu loh. Dan untuk hijab dan sebagainya, nggak ada sama sekali diskriminasi seperti itu. Karena temen aku juga banyak banget ya. Dan mereka kalau yang kemana-mana juga enjoy aja gitu loh. Karena di Rusia sendiri banyak juga orang Islamnya. Dan nggak ada yang pernah mengalami diskriminasi tentang Muslim itu sendiri. Belum ada cerita dari mahasiswa Indonesia yang mengalami diskriminasi ketika mereka menggunakan hijab.
Itu jadi tolong jangan terlalu terpaut dengan media. Iya, iya, Kak. Banyak di broadcast WA grup keluarga tuh, Kak, kadang suka ngirimin hoax-hoax kayak gitu. Banyak pasti. Iya, iya. Dan yang paling Terus soal sering itu tuh kayak culture shock yang masih bilang Rusia itu komunis ya, terus yang nggak beragama dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita mikir komunis tuh kayak kita mikir G30 SPKI gitu kan, kayak sekejam itu dan segala macam. Enggak, kalau di Rusia tuh bener-bener kayak kita nggak ada yang mau ngusik-ngusik kita, dan emang kita tuh individualis, tapi bukan berarti kita ada yang bisa dibantu gitu untuk kita bisa saling ngebantu, dan juga untuk komunisme gitu enggak, sama sekali enggak. Dan emang Rusia itu emang udah bukan penganut komunisme lagi setelah tahun berapa gitu, setelahnya. Sekarang ya udah enjoy aja gitu, jangan termakan media tentang Rusia. Oke, Kak. Ini sebenarnya aku webinar gini, Kak, di samping ada mamahku juga. Mamaku tanya, Kak, katanya kalau dari Jakarta ke Rusia itu berapa jam sih, Kak? BTW yang diskriminasi tadi tuh pertanyaan dari mamaku juga sih, Kak, sebenarnya. Oh gitu. Soalnya jaga gitu. Iya. Udah jelas kan Bu, sekarang itu media pada Iya, hiperbola. jelas. Bener banget. Soalnya mamaku Untuk dari kayak Jakarta, untuk dari Jakarta ke Moskow ya, ke Moskow itu sekitar 10 jam. Jadi kayak kalau kita mau umroh, kita ke Arab juga 10 jam, dan dari Jakarta ke Moskow juga durasinya 10 jam gitu. sorry, Kak, agak nge-freeze. Berapa jam, Kak? 10 jam ya? Iya, iya. Terus kalau misalkan soal suhu di sana, Kak, katanya kalau di Rusia lagi musim-musim salju, katanya wah bikin terkenal banget, Kak, di Rusia itu katanya sampai minus 20 mungkin atau minus berapa. Lebih dari 20. Oke, untuk suhu ya. Jujur aku nggak mau kasih ekspektasi lebih ke kalian, dan memang untuk suhu itu sangat-sangat ekstrim di Rusia. Itu kalau winter. Kalau winter itu kita bisa sampai minus 50 derajat Celcius. Dan kita bayangin aja kalau kita ke Bandung itu udah kedinginan, itu padahal suhunya masih 16. Kita ke puncak gitu ya, masih 16, masih 18 derajat. Dan kalau minus 50 itu dibayangin aja seperti apa. Tapi itu nggak setiap hari ya guys, dan nggak semua bagian Rusia itu merasakan suhu yang sangat-sangat ekstrim itu. Jadi misalnya untuk winter emang kita benar-benar harus struggle, karena di winter kita harus kuliah di kala cuacanya itu lagi benar-benar minus. Ya itu salah satu dukanya juga siswa di Rusia. Terus untuk musim lainnya, kalau misalnya musim gugur, musim panas, musim semi, maaf udah disebut ya. Iya musim itu ya enjoy aja gitu, kayak suhunya masih bisa ditahan gitu, dan kita kan juga bisa pakai. Cuman emang kalau pas winter bohong, itu emang bener-bener susah dan bener-bener apa ya, struggle gitu loh. Bayangin aja minus 20 kalian harus jalan ke univ kalian tiap hari. Itu sih susah. Tapi kalian bisa pakai jaket, bisa layer atau apa gitu kan. Oke, Kak, siap-siap. Untuk sekarang, teman-teman semua, setelah dibuka sesi Q&A ini, barangkali sudah ada yang mau nanya di kolom komentar, boleh ditulis pertanyaannya dengan format nama lengkap dan asal institusinya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Kak Aya, aku mau nanya nih, Kak, kira-kira kalau dari Kak Aya sendiri, waktu ngedaftar beasiswa kedokteran di Rusia ini, rahasianya apa sih, Kak? Maksudnya, kalau dari Kak Tiara, poin plus yang dilihat dari mereka, si panitia beasiswa ini, apa sih, Kak, kira-kira? Yang paling benar-benar dilihat dari mereka, kayak misalkan mungkin motivation letter. Kalau dari Kak Aya mungkin ada tips and trick nggak, Kak, untuk tulis motlet yang bagus itu kira-kira gimana ya, Kak? Oke. Untuk poin plus ya yang dari kalian, yang pertama nilai. Karena itu yang paling pertama dilihat. Jadi kalau misalnya motlet itu kayak yang paling terakhir gitu loh, karena mereka semua juga
kalau misalnya kita jadi tim penyeleksi ya, kita menempatkan diri jadi tim penyeleksi, semua orang tuh pasti punya apa ya, alasan yang bagus kenapa dia harus diterima gitu kan. Dan yang bikin nilai plus buat kalian itu nilai kalian. Jadi gimana caranya kalian yang harus ngebagusin nilai kalian, karena ya emang namanya yang beasiswa gitu. Kalian juga harus berjuang gitu loh, harus lebih di depan daripada yang lain supaya bisa dapat. Terus juga poin plus yang lain itu ketika kalian wawancara, kalau misalnya kalian bisa bahasa Rusia dan kalian mengerti bahasa Rusia, wah itu udah kayak auto diterima gitu loh, karena mereka para juri ini mostly mereka berbicara bahasa Rusia kan. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa Rusia, kalian mengerti yang mereka katakan, auto lolos deh, udah diangan-angan gitu loh, udah bisa langsung pesen tiket ke Rusia. Terus untuk mungkin dari determination kalian, seberapa bertekad kalian sih untuk bisa diterima di beasiswa Rusia ini. Jadi ketika wawancara tuh pastiin tuh kalian kualitas untuk nunjukin bahwa kalian tuh sosok yang pantas gitu loh untuk mendapatkan beasiswa Rusia ini. Seberapa bertekad kalian untuk bisa kuliah di Rusia gitu. Karena mereka bukan sekedar mencari orang yang oportunistik untuk bisa kuliah di Rusia, tapi mereka juga nyari orang yang benar-benar bertekad, benar-benar mau susah ketika kalian di Rusia nanti. Terus juga plus yang lain itu tentang, tadi kan aku udah sampaikan tuh, pernyataan pendanaan. Jadi pernyataan pendanaan itu sendiri kan diisi sama orang tua kalian. Pastiin itu dilebihin daripada per bulannya yang kalian terima gitu. Jadi misalnya kalian dikasih sama orang tua kalian per bulan 3 juta, atau orang tua kalian sanggup untuk membiayai kalian per bulannya 5 juta sampai 6 juta, dan pastiin kalian di pernyataan pendanaan itu jangan ditulis polos 3 juta atau 5 juta sampai 6 juta gitu, jangan, tapi tulis lebih dari itu, karena itu juga jadi pertimbangan mereka gitu. Mereka nggak mau kalau kalian ketika di Rusia nanti jadi gelandangan atau jadi orang susah gitu loh. Jadi pastiin dilebihin, tapi tetap disesuaikan sama seberapa mampu kedua orang tua kalian membiayai kalian gitu. Itu sih 4 poin plus yang mereka bakal lihat pertama gitu kan. Pastiin kalian kalau misalnya bener-bener minat, kalian bagusin deh bahasa Rusia kalian supaya nanti pas wawancara kalian bener-bener bisa ngomong bahasa Rusia. Itu udah kayak ya udah tinggal pesen tiket ke Rusia deh kalau udah wawancara pakai bahasa Rusia tuh. Oke, baik. Thank you banget, Kak Aya. Dan di sini udah banyak banget nih, Kak, pertanyaan dari teman-teman. Di sini mungkin aku bantuin baca dulu ya, Kak Aya, dari Alicia Martin. Dia nanya, katanya selama kuliah, terutama kedokteran, untuk biaya praktek di cover beasiswa atau mandiri? Kalau mandiri bisa dijelaskan kisaran berapa kira-kira harganya, Kak? Oke, karena kita bahas tentang beasiswa ya. Untuk praktek, kita bakal, ini aku nangkepnya praktika ketika kita masih kuliah ya, bukan praktik ketika kita sudah lulus. Nah, praktika di Rusia ini kita gratis semuanya, jadi kita nggak perlu bayar karena itu udah termasuk biaya pendidikan kita gitu loh. Kita masih mahasiswa, statusnya masih mahasiswa ketika kita menjalankan praktika. Terus abis itu kalau untuk mandiri mungkin kalau misalnya kalian mau menjalankan praktik di praktika, maksudnya aku bilang praktika supaya dibedain aja sama praktik yang ketika udah lulus ya. Untuk praktika di Indonesia, misalnya kalian pengen praktika di Indonesia di sebuah rumah sakit di Indonesia, ya kalian harus bayar sendiri sesuai biaya yang rumah sakit itu minta gitu. Cuman untuk di Rusia, karena kalian juga statusnya mahasiswa, itu gratis semuanya. Aku Wah, kembalikan berarti untuk beasiswa ini pendidikannya benar-benar di cover ya, Kak? Dari pemerintah sana. Berarti memang benar-benar harus nyiapin biaya hidup aja nih, teman-teman. Kalau misalkan udah dapat beasiswa ini. Oke. Ada lagi yang nanya, Kak, dari Auladi Sabik, dari SMA Negeri 1 Cianjur. Pertanyaannya, total waktu studi ditambah belajar bahasa Rusia sekitaran berapa lama ya, Kak, kira-kira? Oke. Untuk PATFAK, kita butuh waktu 1 tahun. 1 tahun untuk PATFAK. Jadi kalau misalnya kalian nanti udah diterima beasiswa Rusia, kalian bakal terbang ke Rusia, masuk ke preparatory faculty atau kelas persiapan bahasa.
itu maka waktu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu kalian baru bisa masuk di kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran sendiri memakan waktu 6 tahun. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, emang lama sih. Berarti sekitaran 7 tahun lah ya, Kak, baru dapat gelar dokter. Oke. Pertanyaan dari Naura, Kak, dari Naura Judu, Andi Naura Judu dari Man 1 Makassar. Judul abstrak Kak Aya dulu mengenai apa ya, Kak, waktu nge-apply beasiswa ini? Aku sebelumnya minta maaf banget, abstrak ini bersifat pribadi gitu ya, jadi aku nggak bisa sampein tentang judul abstrak aku itu apa gitu. Terus untuk atau referensi buat kalian sendiri, karena kalian masuknya ke kedokteran, jadi pastiin untuk membuat abstrak yang sesuai gitu loh, yang sesuai sama bidang yang mau kalian. Kayak misalnya kedokteran, ya oke kita bahas efek obat apa untuk apa gitu, atau kalian bahas potensi dari tanaman endemik Indonesia untuk menjadi obat suatu penyakit yang ada di Indonesia atau penyakit kronis atau apa gitu. Jadi pastiin ada korelasinya sama kedokteran. Oke. Thank you, Kak. Ini aku bantuin baca lagi nih, Kak, Aman. dari Viena Safira Febrianti dari SMP Negeri 1 Donomulyo. Wah, luar biasa banget, Kak. Masih SMP udah cari-cari beasiswa nih. Keren banget. Ini bener-bener semangat semua ya kalian. Aku apresiasi. Iya, Kak, bener-bener teman-temannya antusiasnya tinggi banget, Kak. Dari SMP Negeri 1 Donomulyo, pertanyaannya, Kak, motivasi supaya tetap semangat belajar supaya dapat beasiswa luar negeri dan cara bagi waktunya itu gimana ya, Kak? Kan biasanya kalau jurusan kedokteran tuh dikenalnya, Kak, padat banget. Gitu. Oke. Kalau untuk motivasi ya, ini sebenarnya semakin aku gede, semakin sadar bahwa motivasi itu nggak terlalu berpengaruh banyak gitu untuk ubah untuk jalur kamu untuk meraih mimpi kamu. Tapi yang paling penting adalah disiplin. Kalau misalnya kalian udah disiplin dan melakukan itu secara reguler dan secara terjadwal gitu, kalian akan gitu loh. Dan ketika kalian nggak melakukan itu, kalian ngerasa ada yang kurang. Nah, kayaknya kenapa motivasi aku bilang nggak terlalu tingkat, sebesar apapun kalian punya motivasi, segede apapun kalian termotivasi, kalah selalu melakukan hal yang harus kalian lakukan itu reguler gitu. Karena kalau misalnya motivasi gede, oke, cuman sekali itu aja kalian punya motivasi, kalian bakal belajar, kalian sangat bertekad, menggebu-gebu, dan juga moody gitu loh. Moody-nya pengen benar-benar membangun masa depan. Cuman itu kan berlaku sementara. Kalau misalnya itu kita mengandalkan pada hal motivasi, tapi kalau saya bukan secara terjadwal, secara rutin, itu udah jadi bagian dari kebiasaan kita gitu. Jadi untuk belajar, kalau misalnya kalian membuat belajar itu sebagai rutin kalian selalu sempat 2 atau 3 jam untuk belajar, atau bahkan lebih, bakal terbiasa sama itu. Dan ketika kalian nggak melakukan itu, kalian ngerasa ada yang kurang gitu. Aku harus belajar nih hari ini karena itu aku lakuin gitu. Jadi nggak apa-apa punya motivasi gede, dan motivasi gede yang bisa aku sampaikan tuh gini aja simpelnya. Kalian ini kalian satu langkah lebih ada anak-anak SMP atau SMA yang lain. Karena jujur, mungkin dari beberapa di luar sana tuh kayak nggak mikirin masa depan sedetail ini gitu loh, nggak semenggebu-gebu ini untuk merancang gimana sih aku bakal kuliah nanti, gimana aku mau jadi dokter nanti, atau gimana aku mau jadi mahasiswa kedokteran nanti. Mereka nggak mikirin itu. Mereka bahkan ada yang udah terpengaruh sama kenakalan remaja kali ya. Dan sedangkan kalian memang udah satu setelah, dan kenapa kalian nggak membuat itu menjadi 2 langkah lebih depan gitu daripada mereka. Terus juga motivasi terbesar itu menurut aku tentang orang tua sih. Caranya kita pengen ngebanggain orang tua kita gitu. Terus habis itu kita ngelihat diri kita 5-10 tahun ke depan. Kalau misalnya kita ngelihat diri kita sekarang
aku udah cukup nih kayak usaha lebih untuk mau gimana itu salah. Karena kalian itu harus menjadi orang yang kalian impikan 10 tahun ke depan gitu loh. Jadi diri kalian sekarang sebagai sebagai sosok yang berproses untuk menjadi orang di 5 tahun sampai orang yang kalian impikan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Motivasi itu sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya kalian benar-benar termotivasi untuk jadi dokter, kalian harus ngeliat dokter benar-benar kayak suatu hal yang sebuah trofi untuk kalian untuk mendapat gelar dokter. Jadi harus termotivasi, wah temen aku udah kayak gini, wah achievement dia udah kayak gini, kenapa aku masih lebih membuat diri aku banyak wawasan lagi untuk menjadi orang yang impikan mendapatkan profesi yang impikan. Cuman lagi motivasi itu temporary, jadi sifatnya cuma sementara aja. Pastiin diri kalian itu disiplin, karena segede apapun motivasi kalian, kalau kalian nggak disiplin, ya udah stuck di situ aja gitu. Karena tiap hari kalau misalnya kalian cuma sekedar mengandalkan motivasi, nggak bakal seterusnya kalian belajar gitu kan. Cuman pas ada motivasinya aja kalian belajar, sedangkan kalau kalian udah disiplin, sudah sering melakukan belajar, dan menganggap belajar itu sebagai rutin kalian akan terbiasa untuk itu. Dan ini yang paling buat berprogres gitu, tentang disiplin dan konsistensi. Apalagi tadi ya, pertanyaannya, aduh maaf aku suka ngomong, jadi kalau ngomong suka berber. Iya, nggak apa-apa Kak, malah jelas banget yang disampaikan. Motivasi supaya semangat belajar, supaya dapat beasiswa. Dia nanya juga Kak, soalnya kan katanya kalau kedokteran tuh dikenal banget waktunya padat banget Kak, kalau orang-orang bilang. Jadi bagi waktunya gimana sih Kak dari Kak Tiara? Oke. Aku emang kalau dibilang orang yang di awal-awal aku susah banget ngebagi waktu, karena aku masih belum ngerti arah hidup aku tuh mau diapain gitu. Meskipun aku udah jadi mahasiswa kedokteran, aku masih kayak ya udahlah belajar nanti aja gitu. Ya udah nanti PR-nya tugasnya bisa besok, bisa Sabtu atau apa. Tapi aku mau kemana dan jalan apa yang harus aku laluin, terus habis itu setelah sadar gimana caranya untuk menjadi yang aku impikan 10 tahun ke depan, itu aku mulai jadi disiplin. Aku lebih ke kayak mikir kalau aku ngelakuin ini bakal ngebikin aku ngerasa waktu aku terbuang sia-sia nggak ya, atau aku lebih atau kegiatan itu tuh sebenarnya penting nggak sih buat aku, lebih kayak gitu sih. Jadi untuk ngebagi waktu segimana bisa kalian ngeprioritas, memang harus menjadi prioritas kalian gitu. Jadi jangan sekedar kayak aku sekarang udah waktunya udah terjadwal gitu, udah punya timetable sendiri, cuman kalian kadang masih labil gitu, wah aku pengen main hari ini, pengen nggak belajar aja hari ini, aku pengen sekedar chill aja hari ini atau keluar bareng teman gitu. Jangan, kalian harus punya timetable sendiri, kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus merasakan me time, quality time bareng keluarga, kapan kalian harus belajar, dan kapan kalian harus mulai fokus pada diri kalian sendiri gitu. Lebih ke ya, jangan apa-apa ayo, apa-apa pergi, apa-apa keluar gitu. Pikirin kalau kegiatan itu bakal penting nggak sih buat aku, bakal ngebuat aku ngerasa aku ngebuang-buang waktu aku sia-sia nggak sih gitu. Kalau Maaf Kak Tiara ke-mute ternyata. Kayaknya ke-mute. Oke. Iya. Kembali lagi ke bagi waktu itu nggak susah, tergantung gimana kalian bisa ngeprioritasin kegiatan kalian. Dan ketika udah masuk di kedokteran, bahkan di Rusia sendiri ya, sedikit curhat, aku emang jarang banget sekedar punya waktu untuk keluar, bahkan aku jarang banget keluar. Tapi bukan berarti aku kayak ngerasa tertekan gitu loh, ngerasa tertekan karena belajar terus, karena aku kelas terus gitu, enggak. Karena aku tahu apa yang aku lakukan sekarang itu bakal berdampak, dan aku lakukan sekarang itu akan membuat aku 10 tahun ke depan gitu, membuat aku menjadi aku 10 tahun ke depan gitu.
Jadi jangan buat waktu kalian belajar ketika kalian melakukan progres itu sebagai waktu yang membuat kalian gitu, wah aku jadi nggak bisa main gara-gara aku belajar. Itu mindset yang salah. Oke. Semuanya moderator, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang antusias. Ini dari Olah Kak, dari SMA Negeri 7 Makassar. Pertanyaannya, apakah nanti setelah lulus S.Ket di Rusia, apakah bisa pulang untuk jadi dokter di Indonesia dan lanjut sekolah spesialis di Indonesia? S.Ket atau gelar dokter ya? Mungkin gelar dokter mungkin Kak? Yang udah jadi dokter gitu mungkin maksudnya. Oke. Tapi kalau dari Rusia sendiri, ketika kita lulus, kita baru MD. Atau kayak general practitioner gitu. Jadi belum, ya emang itu udah dokter gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kita baru S.Ket kali ya, kita butuh residensi, terus habis itu kita butuh penyetaraan gitu untuk bisa masuk di Indonesia. Dan emang benar kalau misalnya kita lulusan luar negeri, kalau misalnya kita mau kerja di Indonesia sebagai dokter, kita harus melakukan penyetaraan gitu. Untuk penyetaraannya tuh sekitaran berapa tahun ya Kak? Kalau yang aku tahu sih katanya 2 tahun, benar nggak sih Kak? Itu di UI. Jadi penyetaraan itu 1-2 tahun di Indonesia, dan pastiin kalian makan itu kalau misalnya kalian mau karena itu memakan banyak biaya dan memakan banyak waktu, itu istilahnya kayak kalian belajar lagi gitu loh. Oke. Itu juga harus jadi pertimbangan. Iya Kak, siap-siap. Pertanyaan lagi nih Kak, aku bantuin baca lagi ya Kak Aya. Dari Dia Wijayanti, dari SMA Negeri 1 Ciasem. Alur pendidikan kedokteran dari awal sampai akhir tuh seperti apa sih Kak? Mungkin gambarnya secara singkat aja Kak. Dan pada akhirnya nanti tuh gelarnya tuh seperti apa sih Kak? Sama kayak di Indonesia Kak, dapat gelar DR? Atau gimana Kak? MD ya mungkin Kak, yang tadi Kakak bilang. MD. Oke, untuk kedokteran ya, dari awal sampai lulus, ya, kita jadi mahasiswa kedokteran gitu. Aku bingung ngejelasinnya gimana kalau dari awal sampai lulus. Kalau misalnya dari awal sampai lulus, ya kayak kita kuliah kedokteran gitu loh. Kita belajar apa, tahun kedua belajar apa, seperti itu. Terus nanti ketika kalau misalnya mau lulus, kalau udah dapat gelar MD, seperti yang udah aku katakan, gelar MD itu kalian bisa langsung ngambil residensi. Residensi itu memakan waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun juga, dan itu bisa kalian lakukan di Rusia juga, atau kalian bisa lakukan lain gitu ya. Juga residensi ini sifatnya kayak kalau kita mau kuliah S2 gitulah, tapi versi kedokteran. Dan residensi ini lebih ke kayak prakteknya gitu loh. Apa? Lah. Gitu. Aku bingung deh mau ngejelasinnya akhir tuh maksudnya yang dimaksud gimana. Sorry banget. Oke. Meli apa ya? Mungkin nggak apa-apa Kak. Cukup aja mungkin jawabannya seperti itu. Di next saja mungkin kayak ke pertanyaan selanjutnya gimana? Semoga cukup ya jawabannya. Oke. Cukup banget Kak. Next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Aya. Dari Azaria, dari SMA Negeri 2 Semarang. Izin bertanya Kak. Mohon maaf tapi sebelumnya katanya. Di Rusia itu katanya banyak pemabuk yang berkeliaran ya Kak. Bahaya nggak sih Kak di sana? Oh mungkin dia kemakan hoax lagi nih Kak. Kayaknya ini kemakan hoax deh, tapi ya nggak 100% salah gitu. Karena Rusia sendiri memang negara yang dengan konsumsi alkohol itu gede, dan alkohol itu dijual bebas kan di sana. Kita orang Rusia banyak minum, banyak yang buka klub dan sebagainya, dan pasti menyediakan minuman alkohol gitu. Cuman bukan berarti kalau misalnya ada pemabuk itu kalian bakal kena serang sama pemabuk, itu enggak. Kalau misalnya kalian mendekati area-area para pemabuk gitu, misalnya kayak di klub, di bar, terus kalian pulang malam, apalagi ya, pokoknya daerah-daerah nightlife gitulah, kehidupan malam gitu, ya pastinya kalian bakal menemukan banyak pemabuk di sana. Cuman bukan berarti itu merupakan faktor nggak aman buat kalian, karena jujur aku sendiri 1,5 tahun di sana, karena sekarang aku lagi balik ya guys di Indonesia. 1,5 tahun di sana aku nggak pernah ngerasakan, jangan sampai deh, nggak pernah ngerasakan yang namanya diserang atau
ketidaknyamanan dengan pemabuk gitu, karena mereka itu kayak udah tahu tempat gitu loh, kayak ya udah orang mabuk mereka nggak sadar, tapi bukan berarti melakukan hal-hal yang nggak enak buat kita gitu, nggak. Kalau kita mau aman, kita nggak mendekati tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat gitu. Jadi Oke, jangan oke. 100% percaya media tentang Rusia ya, karena kebanyakan salah sebenarnya. Benar banget, Kak. Oke. Next dari pertanyaan teman-teman yang lain, Kak, dari Dian Utami dari Makassar. Untuk kapasitas yang diterima beasiswa yang fully funded, itu berapa orang ya, Kak, setiap tahunnya dari Indonesia? Mungkin ada batasnya, Kak, sekiranya untuk setiap Sebelumnya tahunnya? aku revisi dulu, beasiswa ini nggak ada yang fully funded ya. Ini partial funded, cuman di pendidikan doang. Sekali lagi, ini bukan fully funded. Untuk kuotanya 165 per tahun, 165 student atau mahasiswa per tahun. Dan pendaftarnya sendiri emang banyak banget sih guys, jadi kalian harus bener-bener fight buat beasiswain, tapi ini cenderung lebih gampang daripada beasiswa yang lain. 165 itu dari S1 sampai S3, Kak? Atau gimana? Iya. Oh, udah Itu campur ya, gabungan Kak? semuanya. Udah campur. Oke. Next lagi, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ya namanya nih? Febiola, dari Mandua Kudus. Kak mau tanya saat pendaftaran, jika kita punya sertifikat lomba atau kegiatan, apa bisa dilampirkan? Dan apakah itu bisa jadi poin plus? Sama satu lagi, Kak, setelah belajar bahasa Rusia 1 tahun, untuk melanjutkan studi S1 di univnya, untuk melanjut studi S1 di univnya dites lagi atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaan bagus ya. Untuk misalnya kalian punya piagam atau sertifikat itu, boleh banget dilampirin. Aku bukan tim penyeleksi, jadi aku nggak tahu apakah itu bakal menjadi nilai plus atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian dikasih tempat untuk melampirkan itu, ya kenapa enggak gitu, dilampirin aja semuanya. Karena aku dulu juga ngelampirin beberapa sertifikat aku gitu di website-nya yang emang aku harus untuk website untuk mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Dan untuk masuk universitas, ada universitas yang melakukan tes kepada mahasiswanya, mau beasiswa atau mau yang mandiri, untuk melakukan tes lagi gitu. Melakukan tes lagi, tes apa ya namanya? Tes masuk. Ya kayak kita tes masuk universitas gitu. Cuman, itu tes sebagai formalitas aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak lolos, atau misalnya kalian takut nggak lolos, nggak usah khawatir, karena kalian udah dapat kuota gitu di universitas itu. Dan universitas itu, gimana ya, gambaran politiknya mungkin ya, mereka udah nerima uang dari pemerintah untuk kalian gitu loh, untuk atas nama kalian. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian nggak diterima ketika kalian nggak lolos di tes masuk universitas itu lagi, karena itu tes cuma sebagai formalitas. Dan kalian udah dapat kursi itu di universitas itu. Oke, thank you, Kak, penjelasannya. Ini rahasia yang aku ucapin, tapi yang Iya, siap-siap, Kak. Oke, mungkin next ya, Kak. Kak Aya, ke pertanyaan selanjutnya. boleh. Dari Auladi Sabik, dari SMA Negeri 1 Cianjur, pertanyaannya, apakah memungkinkan, Kak, untuk kerja sampingan sewaktu kuliah? Dan apa boleh menikah, katanya? Nggak ada yang ngelarang. Wah, iya sih, Kak, bener juga nggak ada yang ngelarang ya. Iya. Kerja sampingan ya? Gimana ya, kalau aku saranin nggak usah sih, karena tujuan kalian di sana itu untuk berkuliah, dan hukum di Rusia sendiri kayak agak ketat gitu loh untuk pekerja dari karena kita kan pelajar ya, visanya kita pelajar di sana, dan birokrasi Rusia itu cukup ketat tentang tenaga kerja dan juga tentang Inostranet itu orang asing gitu. Jadi untuk keamanan kalian dan kenyamanan kalian berkuliah di Rusia, aku saranin nggak perlu mengambil part-time atau kerja part-time. Karena jujur aja, kalau misalnya mau realistis, kalian nggak bakal punya waktu untuk part-time gitu. Karena kuliah di Rusia itu
cukup ketat, dan pastinya waktu senggang kalian tuh mesti bakal kalian lakuin untuk sekedar me time atau sekedar istirahat. Ingat tujuan kalian kuliah di untuk kuliah ya, untuk belajar gitu. Jadi nggak usah mikirin tentang kerja. Dan untuk menikah sendiri, emang ada beberapa pasangan Indonesia Rusia di sana, dan untuk menikah ya regulasinya kayak menikah sama orang luar biasa gitu. Luar yang kayak biasanya gitu, maksudnya bukan orang luar biasa. Itu sih. Oke. Thank you, Kak, penjelasannya. Nah, BTW ini, Kak, ada yang mau nanya secara virtual dari Kak Boleh, Alicia boleh. Martin. Oke, silakan Kak Alicia Martin diaktifin Silakan. audio dan kameranya. Iya, halo Kak. Maaf ya virtual, soalnya agak panjang pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa Boleh, banget, nggak Kak. Iya, jadi aku udah sempat buka link yang tadi, yang study in Russia-nya. Aku mau tanya, Kakak tuh ngambil jurusan kedokteran, field of study-nya diambilnya apa? Terus subjeknya apa? Oke. Mungkin ada beberapa perubahan gitu ya yang di website Russia/edu. Dan untuk sendiri, dulu aku ambil medicine karena medicine di Rusia itu udah dibagi di general medicine atau umum, atau di pediatrik, atau dentistry itu yang kedokteran gigi, pediatrik anak. Jadi di Rusia itu udah ada cabangnya, kalau mau jadi dokter anak, kalian S1 udah bisa ambil tentang pendidikan pediatrik gitu. Jadi nggak perlu spesialisasi. Terus untuk apa lagi tadi ya yang field Yang sekarang tadi aku lihat sih field-nya tuh adanya clinical medicine, fundamental medicine, health and science. Health and science. Oke. Mungkin setelah ini bisa disampaikan kali ya panduan beasiswa Rusia di grupnya kalian. Karena aku sendiri belum ngecek pendaftaran 2021 atau 2022 nanti, dan aku sendiri bukan penyelenggara gitu. Jadi emang sering banget ada perubahan di websitenya. Dan untuk yang aku pilih, kalau yang dulu ya, itu general medicine. Tapi untuk sekarang, aku saranin karena banyak juga anak yang kedokteran yang udah pada nanya-nanya di grup, dan udah gabung di grup info beasiswa Rusia di Telegram, mereka disarankan untuk memilih fundamental medicine. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, kamu klik fundamental medicine, terus nanti bakal ada tab baru lagi. Nah, tab baru lagi itu biasanya bakal tertera antara itu klik general medicine, pediatrik, atau dentistry. Dicoba aja semua tab yang ada di situ. Kalau misalnya kalian belum nemu, bisa langsung cari infonya di grup info beasiswa Rusia itu, karena udah banyak banget dibahas. Cuman maaf banget, aku belum tahu tentang perubahan di website yang barunya ini. Itu ya, semoga terjawab. Ya Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Alicia atas pertanyaannya. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Kak Aya dari kolom komentar. Gimana Kak? Boleh. Boleh, oke. Bebas. Sip. Ini dari Luke Kak. Luke Sanda Adrian, asal sekolahnya SMA Negeri 1 Kesamben. Pertanyaannya, Kak, kan memilih universitas di beasiswa PKR, mungkin ini yang dimaksud, itu kan harus memilih 6 universitas yang berbeda. Nah, kalau dari 6 universitas yang dipilih itu ternyata tidak diterima, nah, kalau dari 6 universitas yang dipilih itu ternyata tidak diterima, bagaimana ya, Kak? Sekiranya. Oke. Bagus sih pertanyaannya, berarti ini ya, kalau udah ngerti 6 universitas itu udah sangat curious dengan beasiswa Rusia gitu ya. Ini Luke ini yang di screen ini bukan sih? Kayaknya iya deh. Oke, jadi emang kita diminta untuk memilih 6 universitas di Rusia, dan kalau misalnya itu nggak ada yang diterima, kita bakal tetap ditaruh di sebuah universitas, cuman itu di luar universitas yang kita pilih gitu. Jadi, tadi kan aku udah bilang tuh ada 3 pengumuman. Pengumuman kelolosan wawancara, habis itu pengumuman kelolosan universitas PATFAK atau
universitas persiapan bahasa. Ketiga, pengumuman universitas utama untuk jurusan kita. Nah, di pengumuman ketiga ini kita juga nggak bisa berekspektasi tinggi bakal diterima di 6 universitas yang kita pilih gitu. Tapi ini sangat jarang banget terjadi ketika para applicant itu diterima di luar 6 universitas yang mereka pilih gitu. Dan itu emang harus kita siap-siap untuk itu sih. Jadi untuk pertanyaannya jadi kayak apa yang aku jelasin tuh kayak tadi ada yang kurang gitu. Ternyata aku inget apa yang harus aku jelasin. Nggak boleh berekspektasi tinggi untuk diterima di 6 universitas itu, cuman yang paling yang jarang banget terjadi itu kalian bakal dilempar dari 6 universitas yang kalian pilih. Itu jarang banget sih, tapi juga harus diantisipasi. Tapi tetap bakal dapat universitas kok, cuman mungkin di luar pilihan kalian gitu. Jadi kalian mungkin agak kecewa. Apa? Oke, thank you Itu Kak. deh. Mungkin itu tadi Kak, pertanyaan terakhir di kolom komentar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk yang mau nanya secara virtual. Boleh ya Kak ya? Terakhir untuk yang bertanya secara virtual. Oke. Dari Ola Sambara, silakan Ola Sambara. Halo Kak, jadi pertanyaan aku tadi kan kalau di Rusia kan itu tadi nggak masuk sebagai fully funded ya, dan ada biaya sekitar 2.000 rubel. 2.000 rubel dari pemerintah itu biasanya 2.000 iya Kak ya, cocok ya 2.000 rubel Kak. Itu udah masuk sebagai visa mahasiswa di sana Kak ketika baru masuk di universitas. Sebenarnya aku kurang paham pertanyaannya antara 2.000 rubel sama visa maksudnya? Maksudnya apakah kita dapat 2.000 rubel Kak dari pemerintah Rusia ketika baru masuk kuliah atau masuk universitas di Rusia Kak? Dan bantuan 2.000 rubel Nggak usah itu khawatir. bisa untuk apa aja Kak? Oke, nggak usah khawatir apakah kalian akan dapat atau enggak, karena setelah kalian terdaftar di sistemnya universitas, kalian bakal langsung dapat uang stipendi kalian gitu. Jadi misalnya kayak waktu dulu aku karena telat masuk universitasnya, ya, harusnya aku dari bulan September ya aku udah masuk, tapi aku baru daftar di sana sekitar bulan Oktober. Otomatis aku ngelewatin berapa bulan tuh September, Oktober, ya kan ngelewatin 1 bulan September itu loh. Nah, tapi itu tetap bakal ditransfer gitu di rekening Cyberbank aku. Cyberbank itu bank Rusia gitu. Di rekening bank Rusia aku, dan itu jadi totalan yang mereka harus transfer di stipendi aku gitu. Jadi nggak usah khawatir, tetap bakal ditransfer kok meskipun mereka telat, tapi tetap ada akumulasi berapa kali mereka telat ngetransfer kamu stipendi. Dan 2.000 rubel di sana bisa buat apa aja. 2.000 rubel bisa buat belanja bahan makanan yang untuk kalian masak seminggu sampai 2 minggu kalau misalnya kalian bisa manage. 2.000 rubel itu sekitar 400.000 guys. Oh, ya Kak. Terus apakah diperbolehkan untuk bekerja part-time Kak? Dan kalau misalnya boleh part-time di sana tuh bisa dalam bentuk apa aja Kak? Tadi sebenarnya aku udah sampein ya tentang part-time. Untuk part-time sendiri, aku nggak menyarankan. Kayaknya tuh boleh, tapi dalam hal hukum sendiri itu baru diperbolehkan Agustus 2020 lalu gitu. Balik lagi ke yang aku bilang, untuk part-time aku sangat tidak menyarankan karena tujuan kalian itu adalah untuk kuliah gitu loh di sana dan untuk belajar. Dan kalian mesti bakal susah ngebagi waktu antara kuliah sama part-time-an itu. Terus juga kalau misalnya mau part-time, kalian bisa part-time di yang franchise kayak McD, Burger King, terus habis itu atau jadi babysitter di sana. Cuman aku sangat-sangat tidak menyarankan karena kalian under no authority untuk menjadi tenaga di sana gitu, dan kalian itu pelajar. Oke Kak, makasih Kak jawabannya Kak. Sama-sama. Betul, aku boleh nyampein beberapa last word nggak? Kayaknya aku ada yang lupa disampaikan tentang biaya hidup. Boleh banget Kak. Mungkin terakhir nih Kak.
untuk sekalian, untuk sesi Q&A kan udah ditutup juga, Kak. Kalian mungkin kata-kata motivasi sama terakhir yang pengen Kak Aya sampaikan. Oke, aku mau sampaikan yang aku lupa sampaikan dulu untuk biaya hidup ya. Per bulannya, bukan per bulan sih, per 6 bulan, kalian harus membayar perpanjangan visa. Perpanjangan visa itu biayanya 1.600 rubel. 1.600 rubel itu berapa ya? Mungkin sekitar 300 ribuan lah kalau misalnya kita konversi di rupiah. Dan itu yang harus kalian tanggung sendiri. Terus juga setelah itu kalian juga harus membayar asuransi per tahun. Asuransi itu tergantung universitas. Ada universitas yang biaya asuransinya memang tinggi gitu, sekitar 10.000 sampai 15.000 rubel per tahun, sekitar 2 juta sampai 3 juta per tahun gitu maksudnya. Ada juga universitas yang menyediakan asuransi yang murah, sekitar cuma 500.000 sampai 1 juta per tahun, dan itu kalian bakal beruntung banget sih kalau dapat universitas yang seperti itu. Terus juga selain itu kalian bayar asrama tadi udah aku sampein, yaitu 1 sampai berapa juta ya tadi? Maaf, aku agak lupa. Kalau misalnya kalian anak beasiswa, kalian mungkin bayar 1 juta untuk 3 bulan gitu aja summary-nya. Kata-kata terakhir apa yang harus aku sampaikan? Aku bingung deh. Kalau motivasi itu kayak nih. Siapa sih aku? Iya, mungkin biar bisa kayak Kak Aya juga nih, Kak, dapat beasiswa kedokteran di Rusia. Oke. Yang pertama dicoba aja dulu, mulai aja dulu, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan takut. Terus juga pastiin orang tua kalian itu merestui gitu loh, jangan kalian ngedaftar beasiswa dan terus tiba-tiba diterima, tapi ternyata kalian belum ngomong sama orang tua kalian, itu malah jadi masalah juga buat nanti ke depannya. Terus untuk motivasi kayaknya aku udah sampaikan ya di tadi, sebenarnya motivasi itu nggak terlalu berpengaruh, yang berpengaruh adalah disiplin kalian dan konsistensi kalian. Jadi jadilah orang yang berada di jalur kalian gitu. Kalian harus dari sekarang tuh membuat kita kayak timetable atau membuat figure atau image di mana image Sepertinya kayak agak nge-freeze, Kak. Oh, aku boleh ngomong pakai bahasa Inggris nggak? Aku kayak agak susah gitu kalau ngasih motivasi di bahasa Indonesia. Boleh banget, Kak. Pakai bahasa Inggris. So, motivation is not the thing that actually the most important thing into the way how you will see yourself in 5 or 10 years ahead. It's actually the consistency and the discipline that you are putting now. So you guys are already 2 steps or maybe 1 step ahead of everyone. So please keep that. And I think that if you keep on going into your path, you know where you are going to, you are heading to, then you make it. For example, sekarang kalian bisa planning untuk 5 tahun ke depan kalian tuh pengen jadi seorang yang seperti apa sih? Kalian itu harus menjadi orang, kalian harus mempunyai profesi yang seperti apa sih? You guys need to plan that from now and make the fundamental lies from now. Kalian harus mulai membuat basic dan fondasi untuk menjadi orang yang kalian lihat 10 tahun ke depan gitu. Dan please tolong tahu prioritas kalian untuk sekarang, jangan labil lah. Kalian tahu destinasi mana yang harus kalian tuju, kalian dan working on that gitu. Jangan kalau aku bilang jangan juga nggak salah sih, juga salah maksudnya. Jangan selalu jadi orang yang sekedar ikut-ikut aja, sekedar ikut arusnya aja gitu. Jadi orang yang emang kalian berprinsip dan kalian harus stick in prinsip. This principle is the principle that will take you into your destination, into the place that you are heading to, into the profession that you are trying to catch, and into the person you will see in 5 or 10 years ago. Sorry, that's all from me, I think, and thank you so much for your attendance. Thank you so much for your attention, and makasih banget buat kesempatan yang udah dikasih sama college.
Candidate College buat kita semua, dan karena ini kayaknya udah malam ya, aku udahin aja Iya, Kak. sesi aku ngomong banyak ini. Ya apa Kak, malah berterima kasih banget sama ngomong banyaknya Kak Aya. Motivasi banget lah buat kita semua hari ini. Ya pokoknya thank you banget lah buat Kak Aya. Oh, aku belajar banyak banget sih Kak dari Kak Aya ini. Luar biasa banget. Terus memotivasi ya Kak buat kedepannya buat orang-orang di sekitar. Mungkin untuk sekarang kita ada sesi dokumentasi dulu nih Kak Aya. Jadi buat teman-teman semua, izin mengingatkan untuk teman-teman semua, sekarang kita sesi dokumentasi, jadi diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kalau misalkan, Kak, aku nggak pakai virtual background nih, nggak apa-apa, nggak nyalain kamera. Maksudnya mungkin ada pertanyaan kayak gitu, ya nggak apa-apa teman-teman semua. Intinya dinyalain aja kameranya untuk sesi dokumentasi ini. Masih banyak banget nih yang belum on kamera, ada dari Dia, Ambrevani, Azaria, Auladi, Rizky Nur. Ada dari siapa lagi nih? Ambrevani, Silviana, Amara, Rifda, Dian. Semuanya yuk dinyalain dulu kameranya. BTW Kak, ada yang pakai nama Kak Aya. Di sini peserta ada yang pakai nama Kak Aya nih. Kak Aya cantik tulisannya. Ngakak. Ya ampun. Mana emang ada? Iya, fans Kak Aya nih, Kak. Namanya Kak Aya cantik. Waduh. Tidak menyangka punya fans. Mungkin subscriber Kak Aya di YouTube, Kak. Ya makasih banget ya guys yang udah pada subscribe di channel aku. Aku juga termasuk subscriber Kak Aya sih. Thank you Kak udah ngasih penjelasan yang edukatif di YouTube Kak Aya. Sama-sama. Buat teman-teman ya yang belum nyala kameranya nih, banyak banget nih. Ada dari Azaria, Rifda, Fitria, Lijeno, Nanda, Koirunisa, Jacinda, Indah, Firman, Rifda. Wah, telat ya. Iya nih, telat. Acaranya udah selesai. Tapi tenang aja, mungkin kalau misalkan ada yang telat, nggak apa-apa, nanti ada record-nya. Oke, mungkin sebelumnya aku izin nge-screenshot yang di spotlight dulu, Kak Aya. Aku bakalan screenshot yang di spotlight dulu. Oke, aku harus senyum ya. Iya, iya. Oke. Oke, aku hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Smile. Oke. Sekarang untuk di slide pertama, aku bakalan screenshot. Kayaknya Kak Aya agak nge-freeze ini. Oke. Untuk di slide pertama, aku bakalan screenshot. Semuanya teman-teman senyum dulu. 1, 2, 3. Smile. Oke, thank you. Slide kedua lagi, aku bakalan screenshot. Oke. 1, 2, 3. Smile. Oke. Slide ketiga lagi, aku bakalan screenshot. 1, 2, 3. Smile. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir pada webinar Candidate College malam ini. Terima kasih banyak juga buat Kak Aya atas motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada peserta webinar hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan tentang ilmu-ilmu yang disampaikan, waktu yang udah dikasih juga buat ke kita, kebaikannya kembali lagi lah ke Kak Aya, diperlancar segala urusannya. Amin, makasih ya. Ya, amin. Makasih banyak, Kak. Diperlancar segala kuliahnya juga, Kak. Semoga cepat-cepat lulus. Dan kembali. Amin. Amin, amin ya, Kak.
Oke, dan mohon maaf juga teman-teman semua, tadi kalau misalkan aku ada salah-salah kata yang kurang berkenan sama teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan buat Kak Aya juga mohon maaf Kak, kalau misalkan ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau menyinggung di hati Kakak, tadi mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, itulah intinya. Oke ya teman-teman semua, aku tutup webinar hari ini. Saya Rasya Julita selaku moderator pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Salam. Makasih.